Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Habibur Rahman yang dimuliakan Allah, sebelum khatib naik mimbar ada beberapa buah permohonan dan juga pemberitahuan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami mohon keikhlasan doa dari jamaah sekalian untuk Bapak Insinyur Muhammad Muhayyan. Beliau dulu Direktur Teknologi di PT Dirgantara Indonesia periode sebelumnya. Saat ini beliau sedang sakit dirawat di ICU di Rumah Sakit Advent dalam kondisi cukup kritis. Untuk itu mohon keikhlasan doa dari jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Allahumma rabbana astaghfir bil basa'i anta syafila sifa ila sifahuka sifauna yaghfir syafman. Semoga beliau sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Dan juga diberikan yang terbaik insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya juga kita senantiasa berdoa untuk perusahaan kita tercinta PT Dirgantara Indonesia. Semoga semakin bertambah maju dan berkembang, mendapatkan kontrak penjualan pesawat terbang, baik kontrak baru atau kontrak yang berlanjutnya, agar dan juga diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan kontrak yang telah dibuat sesuai dengan schedule tepat waktu, dan insya Allah mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan seluruh jamaah sekalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, informasi yang pertama, infak Jumat tanggal 28 Juli 2023 bertepatan dengan 10 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah terkumpul sejumlah 4.775.000 rupiah. Saya mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Yang akan bertindak sebagai khatib dan imam hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 bertepatan dengan 17 Muharram 1445 Hijriah. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Khairul Anam MPD MAG dari Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional. Waktu zuhur pukul 11:59, muadzin Bapak Yani Wahyudin dari divisi AC. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang telah memberikan infak yang terbaiknya, termasuk juga untuk Jumat Berkah Habibur Rahman. Alhamdulillah Jumat kali ini disediakan kembali Jumat Berkah Habibur Rahman yang disediakan setiap selesai sholat Jumat. Juga yang berikutnya kami mengajak jamaah sekalian untuk mengikuti tabungan kurban di Masjid Habibur Rahman. Silakan untuk mendaftarkan di perpustakaan Habibur Rahman. Juga jamaah, kita sudah memulai kegiatan STQ Santri Tahfiz Al-Quran Habibur Rahman setiap Sabtu sore, Sabtu sampai dengan maghrib dan malam Ahad sampai dengan Ahad pagi untuk tahfiz Al-Quran. Ada yang mulai juga. Yang ingin berkenan silakan daftar juga di perpustakaan Habibur Rahman. Yang terakhir, jamaah sekalian yang masih berada di luar dimohon agar memasuki ruang utama Masjid Raya Habibur Rahman. Masih banyak tempat yang kosong, terutama sekali nanti setelah iqomah dikumandangkan. Jamaah yang berada di luar sebaiknya memasuki ruang utama Masjid Raya Habibur Rahman, karena masih kita pantau dari CCTV masih ada beberapa soft di belakang di ruang utama yang masih kosong. Untuk itu nanti setelah iqomah dikumandangkan juga jamaah yang berada di luar silakan untuk memasuki ruang utama Masjid Raya Habibur Rahman. Jamaah agar tidak berbicara atau mengobrol selama khatib menyampaikan khutbahnya. Alat komunikasi, handphone ataupun yang lainnya mohon agar dinonaktifkan
Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam amara bi taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Sadaqallahul azim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, insan takwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ego manusia berkesik pada dirinya, dia merasa bahwa aku orang yang paling hebat, paling kaya, paling kuasa, paling segalanya. Saat-saat tertentu dia berkata, aku tidak butuh bantuan orang lain, cukuplah diriku dan keluargaku. Bahkan diperparah, manakala sang ego bergerak bias, lalu dia berkata, aku tidak butuh Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah bizalik. Sidang Jumat yang berbahagia, untungnya ada hati nurani manusia yang mendengar. Kalau sang ego bergerak bias, lalu dia berkata, bagi berani untuk mendobraknya. Tidak. Hai manusia, kau adalah manusia yang lemah, manusia yang hina. Kenallah dirimu, pastikan engkau akan kenal Tuhanmu. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, pastikan dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, pastikan dia akan ditunjukkan akan segala potensinya. Pertanyaannya, hati nurani siapa yang mampu untuk menjawabnya? Kalau saat itu bergerak bias, singkat jawabnya, hati nurani manusia yang dalam hidupnya senantiasa dipayungi dengan takwa Allah. Hati nurani manusia yang dalam kiprah perjalanan hidupnya senantiasa ada kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena itulah pada kesempatan ini khatib mengajak, mari bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Usaha maksimal untuk menjalankan segala perintahnya dan berusaha sepenuhnya untuk meninggalkan larangan-larangannya. Disertai dengan kemampuan kita untuk selalu bersyukur nikmat Allah. Betapa besar nikmat Allah. Kesehatan berpihak kepada kita, kesempatan waktu termasuk iman, Islam dan ihsan. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini secara khusus dan serius, kita pun akan memanjatkan rasa syukur kepada Allah karena karunia yang begitu melimpah. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dialah Allah telah memberikan kepada kalian dari segala apa yang telah kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34. Sidang Jumat yang berbahagia, berjuta nikmat Allah kepada kita umat manusia. Pertama, nikmat hidup itu sendiri. Kelahiran dan kehadiran kita ke dunia bagian daripada nikmatnya. Kita tercipta sebagai hamba manusia, bukan makhluk lain. Yang kedua, Islam, di mana Islam adalah anutan asasi hidup kita. Alhamdulillah, kita detik ini pegangan hidup kita, anutan asasi kita adalah Islam. Yang ketiga, Indonesia kita, sebuah negeri dan tumpah darah kita yang kita pijak sebagai ibu pertiwi kita. Keempat, kemerdekaan Indonesia yang kita cintai. Kelima, kesungguhan kita untuk dapat mensyukuri nikmat Allah. Karena pada dasarnya manusia harus bersyukur, dan dalam kenyataannya banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Kita insya Allah di dalamnya.
yaitu orang-orang yang berani dan mau untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, berulang kali menegaskan di dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55, 31 ayat bicara dan bertanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang dapat dustakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Lalu diikuti ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang berdustakan? Allah firmankan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ditutup lagi oleh Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah tutup dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya sampai 31 ayat. Sidang jemaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena di sela-sela usia kita Allah tetap berkenan untuk mempertemukan kembali dengan bulan hari ini, yaitu bulan Agustus, bulan bersejarah atau enggak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, bulan titik tilas balik perjuangan bangsa dengan sepenuh pengorbanan para syuhada. Allahu Akbar. Semata untuk merebut sebuah negeri yang berdaulat dan merdeka. 17 Agustus, tinggal beberapa hari lagi, merupakan peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika para pendahulu kita berjuang dengan gigih, sepenuh hati, jiwa dan raga, bahkan nyawa pun dikorbankan, lantas timbul pertanyaan, untuk generasi milenial bangsa kita semua, kontribusi apa yang dapat kita persembahkan untuk Ibu Pertiwi saat ini? Apa yang harus kita perbuat dalam misi kemerdekaan ini? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, menghormati jasa perjuangan para pahlawan bangsa. Menghormati, bukan sebaliknya ditutup-tutupi, apalagi ingin menghilangkan jejak atas jasa perjuangan mereka. Bangsa besar adalah bangsa yang tetap menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Yang kedua, mengenang dan mendoakan para syuhada. Mereka berjuang tanpa pamrih. Hadirin, ziarah ke makam pahlawan bukan minta berkah dan tidak sekedar tabur bunga, tetapi yang penting adalah berdoa untuk mereka serta mengambil hikmah atas keteladanan para syuhada dalam mempertahankan kedaulatan negara kita Indonesia merdeka. Yang ketiga, kita tetap konsisten, istiqomah dalam ketakwaan, membangun pola pendidikan bangsa yang berkarakter, dijiwai oleh nilai-nilai agama, sebagaimana amanah yang pengalaman pada sila keempat. Sila pertama dari dasar negara kita yakni Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Langkah-langkah inilah hadirin bagian penting daripada sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap syukur nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita Indonesia, yang ketika ini kita rasakan nikmatnya. Sidang jemaah yang berbahagia, untuk mengenang kilas balik sejarah para syuhada dan perjuang bangsa yang nyaris hilang, berikut ini akan khatib sampaikan sekelumit dari sejarah. Dahulu ada tokoh pendidikan internasional dari Indonesia yang namanya adalah Dr. Soedjarmoko. Beliau sempat menjabat sebagai rektor Universitas PBB. Beliau pernah berkata pada zaman akhir di kemudian hari bahwa alternatif pendidikan terbaik, alternatif pendidikan yang terbaik adalah pendidikan pondok pesantren, dengan catatan memakai sistem manajemen modern. Secara metode mengaji tetap memakai sumber klasik salafiyah, namun dalam hal tata kelola menggunakan manajemen modern.
Dalam catatan sejarah di tanah Jawa, yang paling ditakuti oleh koloni Belanda saat itu adalah santri dan para penganut tarekat. Ada seorang santri yang juga penganut tarekat, namanya singkatnya adalah Abdul Hamid. Ia lahir di sebuah dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Ia mondok pertama kali di Tegalsari, Jatis, Ponorogo, Jatim, berguru kepada Kiai Haji Hasan Basyari. Dalam perjalanan kesantriannya, Abdul Hamid mengaji beberapa kitab kuning. Kitab kuning adalah istilah di pesantren di mana sumber klasik yang kebetulan kertasnya adalah kuning disebut dengan kitab kuning. Beliau mengaji kepada Kiai Taftazani Kertosuro. Abdul Hamid juga mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Badawi Bagilan Jogja. Terakhir, Abdul Hamid mengaji ilmu hikam dan hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Nadi Wongso Magelang, Jawa Tengah. Sidang Jumat yang berbahagia, Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan koloni Belanda. Perjuangannya sekitar tahun 1825 sampai 1830. Akhirnya Abdul Hamid dalam pengasingan wafat dan dikebumikan di Makassar, Sulawesi Selatan dekat Pantai Losana. Pertanyaannya hadirin, siapakah gerangan sebenarnya Abdul Hamid tersebut? Beliau adalah sosok santri putra Sultan Hamengkubuwono III, yaitu dari Ibunda Permaisuri dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena keharuman nama beliau di kemudian hari oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda jasa dan mengenang perjuangannya, dibangunlah patung Abdul Hamid yang berpakaian jubah yang dipasang di alun-alun Magelang hingga saat ini hadirin. Dan Abdul Hamid menjadi nama sebuah kodam di Jawa Tengah. Sekali lagi pertanyaan, siapakah Abdul Hamid? Jawabannya adalah beliau terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Sidang Jumat yang berbahagia, Belanda menghadapi perang Diponegoro. Hari ke hari waktu berjalan terus, perjuangan yang dipimpin langsung oleh beliau bertambah kuat. Sayangnya hadirin, banyak orang tidak mengetahui sejarahnya karena akibat korban pemutarbalikan sejarah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun nama lengkap dan gelar beliau adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Pranoto Gomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Tua Selarong. Subhanallah, Allah dengan menetapkan qadarullah bagi seorang Abdul Hamid di mana hidupnya yang dipenuhi dengan perjuangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, satu sisi kita pun juga bisa melihat sejarah. Di pojok lain kita mengenal sosok seorang yang bukan sekedar Abdul Hamid, tetapi sosok seorang di dalam sejarah kita mengenal ulama besar, di mana ulama besar ini dikenal sebagai pahlawan nasional. Siapakah gerangan? Pahlawan anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di antaranya di Yogyakarta, Romo Kasulaiman Zainuddin, di kawasan-kawasan Prambanan. Salah satu santrinya bernama Suwardi Suryaningrat, diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Lagi dan lagi siapakah gerangan? Tiada lain, beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro adalah sosok santri yang mengaji, murid dari seorang ulama besar, ulama dari kiai besar. Sayangnya hadirin, sejarah Ki Hajar Dewantoro dalam menempuh pelajaran tentang keislaman, mengaji kitab suci Al-Quran, tidak pernah disinggung-singgung, tidak dijelaskan di sekolah-sekolahan. Yang diterangkan hanya falsafah beliau, ing ngaso sepulodo ing matio mamengkaso tuturi handayani. Itu pun belum betul. Allahu Akbar. Ketika awal-awal Indonesia merdeka, ada seorang Sayyid warga Kauman Kota Semarang yang mengajak bangsa kita untuk bersyukur, dan beliaulah sosok pencipta lagu syukur dari Yakin Teguh
karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat Tuhan. Beliau ini dalam pendidikan sekolah dikenal dengan nama Ham Tohar. Pertanyaannya, siapa cita-cita Ham Tohar itu? Ham Tohar adalah singkatan Habib Hussein Mutahar. Nama beliau hanya tertulis Ham Tohar. Sosok warga keturunan pencipta lagu syukur, cicit keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, pada masanya beliau pernah dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai duta besar untuk Vatikan yang penduduknya beragama Katolik mayoritas. Di Vatikan, Habib Hussein Mutahar tidak larut dengan kondisi dan suasana. Malah justru beliau membangun masjid. Lebih hebatnya lagi, di samping menciptakan lagu syukur, Habib Hussein Mutahar menyusun lagu yang hampir nyaris anak bangsa Indonesia hafal katanya. Suatu ketika beliau sedang duduk, lalu mendengar adzan salat zuhur sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Terngiang suara adzan di dalam telinga beliau. Sehabis salat berjamaah zuhur, masih juga terngiang di dalam telinga beliau. Akhirnya hatinya terdorong untuk membuat lagu yang cengkoknya mirip azan. Ada S-nya, ada A-nya, ada H-nya. Yang kemudian pena berjalan, tertulislah sebuah bait-bait lagu nasional 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Itulah Ham Tohar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari sini kita sadar bahwa peran para ulama, kiai dan para sayyid, para habib tidak sedikit dalam pembinaan membangun sikap dan sifat patriotisme bangsa dalam memperjuangkan negara kita Indonesia. NKRI adalah harga mati, namun apa yang terjadi? Dipersepsikan, dituduh seolah-olah umat Islam anti NKRI. Diciptakan dalil-dalil untuk menyudutkan ulama. Dunia sudah berbalik. Sering terjadi maling berteriak maling. Catat hadirin, kita catat baik-baik. Bung Karno ketika mau membaca teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, minta didampingi putra ulama, minta didampingi kiai besar. Tampillah seorang dari Kampung Batu Ampar, Mayakumbu, Sumatera Barat. Pertanyaan, siapakah kerengan? Tidak lain beliau adalah Muhammad Hatta. Siapakah gerangan Muhammad Hatta? Beliau yang merupakan putra ulama besar. Bung Hatta adalah putra ulama Ki Haji Jamil, guru Thariqah Naksabandiyah Al-Khairiyah. Akhirnya Bung Hatta dengan qadarullah menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, sayangnya sejarah Bung Hatta yang putra ulama dan putra penganut tarekat tidak pernah dijelaskan di sekolah-sekolah. Yang diterangkan hanya sosok Bapak Koperasi Indonesia. Sungguh naif dan naif. Maka menuju masa depan, terutama kita semua yang berprofesi sebagai pendidik, guru atau keluarga kita, putra putri kita semua, mari kita jelaskan siapakah beliau pada para pejuang kita, para pejuang Muslim untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, catatan lagi agar diketahui anak-anak kita semua, generasi milenial bangsa masa depan. Siapakah gerangan penentu hari dan waktu proklamasi? Sejarah mencatat beliau adalah Habib Ali Al-Habs, Witan, Jakarta. Siapakah pencipta lagu kebangsaan Indonesia? Sebagaimana tadi, Habib Hussein Mutahar. Siapakah penggagas bendera merah putih? Beliau adalah Habib Idrus Al-Jufri. Siapakah anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan RI? Beliau adalah Habib Abdurrahman Baswedan. Siapakah perancang lambang Garuda? Beliau adalah Habib Syarif Sultan Abdul Hamid Al-Hamid. Sidang Jumat yang berbahagia luar biasa. Karena itulah
Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari catatan kilas balik sejarah para pejuang negeri ini, terutama di bulan Agustus ini hadirin? Maka pertama, hidup itu adalah untuk umat, memberi nilai dan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia. Tidak egois yang dikedepankannya. Dan kadang orang itu hanya cari amannya sendiri, yang penting dirinya dan keluarganya aman, selesai. Innalillah, lemah dalam menegakkan kebenaran, lemah berkata hakul hak al-batil batil, berat bicara tentang kebenaran, mana yang benar dan mana yang batil. Yang kedua, dari apa yang disampaikan tadi, mari kita warnai hidup dengan perjuangan. Perjuangan itu perlu pengorbanan. Inilah proses sebuah langkah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dalam mengenai arti sebuah kemerdekaan RI tahun ini, kita wujudkan lingkungan yang harmoni, hidup santun dalam komplek-komplek kita, dalam perumahan-perumahan kita yang ramai, santun, saling asih, asa dan asuh, saling hormat menghormati, saling menghargai, karena kita berasal dari adat istiadat yang berbeda sekalipun lain agama. Kita sebagai manusia, insan sosial yang saling hormat menghormati. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa harus berinteraksi dengan tetangga. Mari kita saling maaf-maafkan dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah para pejuang yang telah gigih berjuang untuk kemerdekaan negara kita Indonesia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dalam mengisi kemerdekaan semoga senantiasa diwarnai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai ambil kontribusi kita untuk mengisi kemerdekaan NKRI. Wa qul bi'fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah katsiran kama amara bi taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya pada yang khutbah yang kedua ini mari kita berdoa. Harapan kita semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lahana antal maqsudana wa ridhaka matlubana anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ya Allah, di semata segala harapan kami, di semata segala cita-cita kami, di semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa noda kami, dosa noda orang tua kami. Curahkan kasih sayang kepadanya, sebagaimana mereka telah menganugerahkan mahkota kasih sayang kepada kami ketika kami kecil dan mengerti yakini ya Allah. Ampuni doa orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Ilahi ilahana antal maksudana wa ridhaka matlubana. Ampuni dosa noda kami, saudara-saudara kami, hadatolan kami, sanak kerabat kami, teman-teman sahabat kami, para guru kami, para kiai kami, para pejuang kami ya Allah, para pahlawan kami ya Allah, mereka yang berpegang teguh dengan keimananmu ya Allah, baik mereka yang masih hidup ini maupun mereka yang telah mendahului kami. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyir akhlaqana bi jahlil Qur'an wa hasin amalana bi zikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bi barakatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, tunjukkan hidup kami semata karena hidayah Al-Qur'an. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahaya perintah nur Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran.
Jauhkan kami dari derita musibah bencana yang tengah mempandemi di sekitar kami, semata karena kebesaran Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surgamu, semata karena energi mujizat Al-Quran. Allahumma ya Allah, pada kelas balik RI 1445 78 tahun Indonesia Merdeka ya Allah, kami bersimpuh di hadapan kebesaran ya Allah, mengagungkan namamu ya Allah, mematikan keimanan dan keislaman dan menempuh ihsan. Berikan kami kesanggupan untuk menangkap sinyal petunjukmu ya Allah, guna menggapai ridhomu. Bentangkan samudera maghfirahmu ya Rabb, damaikan hati nurani kami, sejukkan rasa dan cita bak pikiran kami. Tumbuhkan kualitas iman kami dalam menghadapi gelombang fitnah, mengarungi bahtera bersampan dalam lautan ujian dan cobaan yang tiada tepi. Kami sebagai pribadi juga sebagai komponen bangsa Indonesia. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di sisi lain kami ya Allah, kami berpijak dalam tempat kerja kami di PTDI ini. Jadikanlah semua pekerjaan kami merupakan rezeki yang halal dan thayyiban. Jadikanlah perusahaan kami perusahaan yang ridhoi ya Allah, yang memberikan manfaat bagi nusa dan bangsa kami ya Allah, sehingga mereka diwarnai dengan ketenangan, kedamaian, kesantunan, dan kami bekerja pun dalam ketenangan, kedamaian, dan kesantunan. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.